Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku. Di video kali ini, aku mau ngebahas tren makeup 2020 yang lagi nge-hype banget di Amerika sana. Namanya itu adalah Fox Eye atau Foxy Eye, atau bahasa Indonesianya tuh mata rubah. Tapi nggak cuma ngebahas doang, aku juga akan praktekin step by step gimana caranya untuk mendapatkan look ini. Plus, alasan-alasannya juga kenapa kita harus ngelakuin step-step tersebut. Jadi, Fox Eye Makeup ini adalah perpaduan antara teknik eyeshadow dan juga teknik contouring yang bikin ilusi seakan-akan muka kita tuh ketarik 45 derajat ke belakang. Nah, sekarang coba teman-teman ambil dua jari gini, terus perhatiin letak ruas jari dua jari ini, terus kita taruh di tempel. Tempel itu tuh lempengan di sebelah alis ini, yang kan ada kayak datar gitu kan. Nah, terus kita tarik sedikit 45 derajat ke belakang. Nah, jadi tuh efeknya matanya nanti jadi kayak gini. Lebih panjang gitu matanya, terus kayak lebih, gimana ya, mendayu-dayu gitu kali ya. Jadi, selama ini kan kita pikir Kendall Jenner sama Bella Hadid tuh kayak udah matanya begini dari lahir kan, kayak emang udah cakep dari lahir gitu. Ternyata enggak, karena setelah dibandingin sama foto-foto mereka beberapa tahun lalu, itu tuh kelihatan banget bahwa mereka kayaknya doing something gitu di area mata mereka, sehingga mata mereka bisa cakep kayak sekarang ini. Nah, setelah beberapa hari ini aku research, ternyata ada 3 cara untuk kita ngedapetin Fox Eye look ini. Yang pertama itu secara medis dengan botox dan brow thread. Atau brow thread itu biasanya kita nyebutnya di Indonesia tuh tarik benang. Jadi kalau botox itu, dokter akan nyuntikin cairan di tulang alis kita supaya si tulang alis ini jadi lebih tebal dan lebih prominent, sehingga si alis kita tuh akan lebih keangkat gini. Nah, kalau si brow thread, dokter akan memasukkan benang di 2 titik area sini, sekitar sini. Nah, pas benangnya itu masuk dan ketarik ke belakang, jadi menyebabkan mata kita akan begini, ketarik ke belakang gitu. Nah, tapi 2 cara medis itu kan mahal ya, dan kayaknya resikonya tinggi nggak sih kalau dokternya salah suntik atau gimana ya kan. Nah, aku nemu juga nih ada solusi DIY-nya. Jadi kita bisa lakuin ini kapan aja tanpa resiko apapun. Cuma ini emang agak sakit sih kayaknya. Jadi yang pertama kita bisa ngiket rambut kita slick ponytail. Cuma aku ingetin dulu kalau ini tuh sakit banget. Jadi aku pernah syuting iklan yang talentnya kita bikin hair slick ponytail kayak gitu. Jadi pas pertama dikerjain, aku nanya kan, kamu ngerasa sakit nggak atau pusing atau gimana nggak? Katanya, enggak sih kak, enak-enak aja gitu. Tapi 2 jam kemudian aku ngeliat muka dia kok kayak, kamu sakit ya gitu. Terus baru dia ngaku, iya nih kak agak pusing, kenceng banget soalnya. Tapi memang harus kenceng karena memang permintaan klien dan direkturnya pengennya tuh slick yang bener-bener kelihatan kayak becek gitu, rambutnya diikatnya kenceng. Nah akhirnya tuh setelah jam makan siang dia udah nggak tahan dan dia harus minum Panadol merah. Jadi aku udah ingetin dulu ya teman-teman kalau si ponytail ini sesakit itu. Nah ada juga option yang terbaru, ini kayak hack gitu dari beauty vlogger di Amerika. Kalian bisa nguncir rambut setengah kayak gini. Jadi di rambut kalian yang di area sini, ambil aja sedikit terus dikepang atau ditarik kencang ke belakang. Terus disatuin sama yang sebelahnya. Nah, sisa rambut yang di atas, kalau kalian mau tutupin, ya tinggal kalian atur-atur aja biar si ininya ketutupan. Itu. Nah, kalau dari dunia makeup, ada 2 cara yang bisa kita pakai. Pertama, itu tape string yang buat makeup-makeup efek gitu. Jadi, si 2 isolasi itu ditempel di area sini. Nah, isolasi ini bisa ditutup foundation ya. Jadi tuh dia samar banget kalau ditutup foundation. Terus itu ditarik pakai si benang itu dan diikat di belakang kepala juga. Itu juga bikin ilusi matanya jadi bagus sih. Cuma aku belum pernah coba rasanya itu gimana. Kayaknya sih nggak sakit ya harusnya karena si tape-nya itu memang kayak khusus buat kulit kita gitu. Cuma belinya di mana? Mungkin kayaknya baru dijual di eBay atau di Amazon gitu kali ya.
Nah, yang terakhir kita bisa achieve look ini dengan make up, yaitu teknik eyeshadow dan contouring. Jadi, kita cuma perlu belajar aja gimana placement-placement eyeshadow sama kontur-kontur di muka supaya kita bisa dapet look fox eye ini dan mata kita bisa sebagus ini, sebagus ini, dan sebagus ini. Nah, baru intronya aja udah panjang banget kan? Jadi aku ingetin dulu nih ya teman-teman, kalau video kali ini akan sangat panjang dan detail. Tapi aku bisa jamin, kalau kalian coba dan berhasil praktekin teknik ini, pasti kalian akan kaget sendiri deh. Oh iya, jangan lupa, aku akan tetap kasih hadiah buat satu teman yang beruntung. Iya, cuma satu yang kali ini. Soalnya sebenarnya jujur, hadiahnya itu di luar budget. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang bagus banget. Dan warnanya tuh kayak natural-natural semua. Tapi ada warna yang gelapnya juga untuk nge-define eyes kita. Terus ada shimmernya juga. Jadi tuh kayak satu palet ini tuh pas banget. Bisa kita pakai di mana aja, kapan aja. Jadi kalau kita mau kemana-mana, udah tinggal bawa satu palet ini aja udah cukup. Dan palet ini juga yang aku pakai untuk eye look hari ini. Gimana cara menangin paletnya? Nanti akan aku kasih tahu ya. Sekarang langsung aja kita mulai prakteknya. Jadi aku akan bikin contohnya di sebelah kanan. Dan muka sebelah kiri aku akan aku biarin aja begini aja, tanpa foundation, tanpa apapun, supaya kita bisa lihat perbedaannya sejujur-jujurnya, apakah si teknik ini works atau enggak. Oke, untuk menghemat waktu, aku udah pakai dulu foundation di sebelah sini, dan yang di sebelah sini, seperti janji aku tadi, aku biarin bare face. Nah, yang pertama, menurut aku, kita harus mulai dari alis dulu. Jadi, untuk alis, kalian lihat ke depan dulu. Nah, untuk achieve fox eye ini, syaratnya adalah titik ini harus lebih rendah daripada ekor alis. Karena ingat kan ya, tadi kita mau bikin semuanya itu ilusinya ketarik ke atas 45 derajat. Makanya jadi si alis ini juga harus lebih rendah daripada si ekor alisnya. Sebenarnya aku tuh harusnya masih dipotong lagi dikit nih, segini nih. Tapi karena alis aku bagian dalam dan luarnya tuh udah miring, jadi aku stop di sini aja, nggak aku cukur lagi bawahnya. Nah, tapi buat teman-teman semua, please jangan langsung cukur si alisnya, karena sebelum cukur, saran aku, kalian bingkai dulu, terus bikin dulu alisnya mau kayak gimana. Nah, abis itu yang sisa-sisanya itu bisa kalian tutup concealer yang full coverage dulu. Kalau misalkan memang kalian udah bener-bener srek nih, suka dengan bentuk alis yang kepotong itu, yang lebih tinggi itu, baru deh kalian cukur. Karena aku takutnya ntar pada ngikutin, totonya jadi alisnya somplak lagi. Oh iya, aku lupa. Tadi tuh awal-awal kan foundation aku memang kelihatannya kayak putih banget kan. Tapi ternyata sekarang setelah aku lihat-lihat kayaknya dia oxidize. Jadi ini first impression aku pakai foundation Bounce dari Beauty Blender. Aku maksa pakai foundation ini sekarang karena aku pikir aku mau sekalian nanti wear test si foundation ini supaya pas aku bikin reviewnya nanti aku kayak udah tahu gitu sifatnya si foundation ini kayak apa. Dan ternyata memang bener nih, dia oxidize-nya lumayan sih, karena sekarang aku nggak terlalu melihat perbedaan banget dua sisi muka aku. Padahal tadi waktu awal di-apply tuh kayak putih banget kan yang sebelah kanan kan. Oke, sekarang kita langsung ke teknik yang kedua, yaitu contouring. Jadi untuk contouring kita tetap harus ngelakuin hal yang sama ya. Ingat golden rules-nya kalau kita akan bawa semua muka kita tuh 45 derajat ke atas. Jadi untuk si contouring kita mulai dari ujung kuping sini ke arah dagu. Kira-kira begitu. Terus kita bikin juga untuk kontur pipinya dari kuping sini, atas kuping, ke arah bibir. Terus kita juga akan bikin di ujung corner mata kita sini, kita pakai lagi dua jari kita tadi, taruh lagi di tempel, dan kita sedikit tarik, terus tarik aja garis lurus ke atas. Kira-kira begitu.
Abis itu kita madep ke depan, sejajar bola mata kita garis lagi untuk konturnya ke arah samping. Kira-kira begini. Sekarang kita ambil aja sponge yang bentuknya kayak telur gini. Dan kalau bisa pakai sponge yang sama yang waktu kita apply foundation. Karena di sponge ini berarti ada sisa-sisa foundationnya kan. Jadi itu tuh ngebantu kita buat lebih gampang gitu ngeblendnya. Ininya yang bagian dagu kita tarik-tarik aja ke arah bawah seperti itu. Nah, untuk yang di tulang pipi kita penyetin si blendernya kayak gini. Dan yang ujung segitiganya tuh yang di bawah ya, yang masuk ke arah mulut. Kita tap-tap aja pelan-pelan ke arah atas. Kalau misalkan ada garis yang harsh, kita pakai lagi si Pantat Beauty Blender yang tadi kita pakai untuk foundation supaya kelihatannya lebih seamless. Kira-kira begini dulu. Buat mata juga sama, kita pakai yang bagian kecilnya itu, bagian segitiganya. Terus kita tarik ke arah tempelnya. Nah, lihat kan dari sini aja kita udah bisa ngeliat gitu perbedaannya kalau mata aku yang ini tuh kayak udah sedikit keangkat daripada yang sebelah sini. Setelah di blend jadinya kira-kira begini. Nah, untuk hidung kita ambil brush yang kecil kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya tuh kayak buat alis. Ini aku pakai MAC 208. Terus kita ambil aja si konturnya sedikit di sini dan kita sambungin alis bagian dalam kita ke arah hidung. Kira-kira begini. Terus dilebarin sedikit di hidung bagian bawah. Nah, pas bikin kontur hidung ini, aku saranin tuh kamu kayak kacanya tuh di bawah sini, dan ngeliatnya tuh harus benar-benar lurus ke depan, terus bikinnya tangannya dari samping gini. Abis itu kita ambil lagi si beauty blendernya, blend-blend sedikit aja pelan-pelan. Kira-kira begini hasil kontur kita di muka yang sebelah kanan. Udah kelihatan kayak lebih berdimensi kan ya daripada yang sebelah kiri. Nah, sekarang untuk bikin efek yang supaya lebih kayak ketarik lagi si matanya, jadi kita pakai concealer di bawah mata. Ini aku pakai 2 warna concealer, bukannya kenapa-napa, karena memang aku kehabisan stok warna yang pas buat concealer bawah mata aku. Jadi makanya aku pakai 2 warna. Concealernya juga kita bawa lagi ke atas ya. Sekarang langsung kita blend aja, tetap masih pakai beauty blender yang tadi. Nah, sisa-sisa yang ada di beauty blendernya kita jepit lagi terus taruh di hidung samping. Jadi taruhnya tuh dari inner corner mata lurus ke bawah. Tapi yang dari sisa-sisa aja, oke? Jadinya gini kira-kira. Nah, jangan lupa juga kasih sedikit highlight di jidat bagian tengah, terus di tulang hidung, terus di cupid's bow, dan di dagu. Terus kita blend lagi pakai beauty blendernya. Kira-kira begini setelah di blend. Karena aku lagi wear test si foundationnya, makanya aku nggak pakai bedak. Tapi buat temen-temen yang praktek sendiri di rumah, di step ini kalian bisa kasih bedak sedikit. Kalau yang kulitnya kering, sedikit aja di bawah mata untuk ngeset si concealernya. Tapi kalau kulitnya yang berminyak, boleh dikasih bedak di seluruh muka.